Setiap pertemuan orang percaya itu tidak ada yang kebetulan. Selalu ada peristiwa besar yang terjadi. Karena kita melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan terlibat, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan hadir, Tuhan bikin mujizat. Kalau Tuhan bikin mujizat, kitalah yang terima berkatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman sebuah judul, arti melayani. Arti melayani. Sama-sama kita ucapkan itu. Nah, ini ada di Towiora. Saudara-saudara sekalian, kita melihat kata melayani pertama kali muncul dalam Alkitab. Salah satunya dalam Kejadian pasal 39 ayat 4. Kejadian 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Coba perhatikan baik-baik. Pelayan yang menjadi orang yang berkuasa, pelayan yang kemudian memiliki kekuasaan. Satu-satunya orang itu, salah satunya adalah Yusuf. Yusuf berangkat dari perigi yang dalam dan perigi yang kosong yang seharusnya mati. Setelah sebelumnya dia diikat, kemudian dijebloskan di dalam penjara oleh saudara-saudaranya sendiri. Tahap berikutnya, setelah dia dibenci, dijengkel, diperlakukan tidak adil, Yusuf kemudian dijual. Dan sejak itu dia berstatus budak belian. Budak belian. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri, tapi yang berhak pada dirinya adalah yang membeli dia. Yang membeli dia. Kemudian dia diperjualbelikan kembali dan seorang bos membeli dia. Namanya Potifar. Jadi dia 2 kali dijual. Kemudian dia melayani di rumah bosnya. Nah, kata melayani itu dalam bahasa Ibrani syarat. Kata syarat itu adalah untuk melayani, untuk mengabdi pada sang bos. Tidak boleh bantah. Apapun yang disuruhkan padanya harus dikerjakan. Tidak peduli siang, tengah hari, sore, malam, tengah malam, subuh. Bahkan kalau bosnya melarangnya tidur, dia tidak boleh tidur. Dia harus bekerja 1 kali 24 jam berdasarkan selera tuan. Itu kalau budak. Dia mesti melayani. Kita adalah hamba Tuhan. Kita harus melayani bos besar kita, yaitu Tuhan kita. Tak boleh bantah, lakukan itu, karena tugas kita adalah melayani Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang perkasa, Tuhan kita yang agung, Tuhan kita yang mulia. Kata kedua dari kata syarat itu adalah mempunyai pengertian, memberikan kontribusi fisik. Tenaga ini, badan ini, kaki, tangan, telinga, mata, mulut, dan semua energi dari fisik ini harus dibaktikan untuk Tuhan. Dia tidak boleh berkata dia lelah. Dia harus bekerja walaupun capek. Dia harus melaksanakan tugas walaupun lelah. Syarat dalam bahasa Ibrani. Haleluya. Kita juga adalah hamba-hamba Tuhan, termasuk jemaat. Kita melayani Dia yang memberi kita nafas. Kita melayani Dia yang memberi kita tenaga,
yang memberi kita kekuatan. Kita melayani Dia yang memberi kita apapun yang kita makan, minum, dan pakai. Kita tidak boleh bantah Tuhan. Seluruh energi kita, sekuat tenaga kita harus baktikan kepada Tuhan kita. Lakukan itu. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Tutup mata, hormati Tuhan. Api Roh Kudus bekerja di antara kita. Angkat kedua tanganmu, tepuk tangan di atas kepala. Berikan penghormatan kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, arti melayani itu adalah memberikan seluruh kemampuan materi. Tak cuma tenaga, tak cuma waktu, tetapi juga materi. Kita hamba Tuhan, semua yang kita makan, minum, pakai Tuhan yang kasih. Apapun yang kita punya, mobil, sepeda motor, apapun itu semua dari Tuhan. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi bagi seorang hamba Tuhan. Mulai dari kacamata, sepatu, mulai dari cincin dan apapun itu, semua yang kita kenakan itu bukan milik kita, itu dipinjam dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada rumah pribadi, tidak ada kebun pribadi. Semua Tuhan yang kasih. Karena semua Tuhan yang kasih, semua materi yang ada pada kita harus berikan kepada-Nya. Tak boleh kita bilang begini, ini mobil pribadi, ini motor pribadi, ini rumah pribadi, kecuali engkau punya warisan dari nenek moyangmu. Tapi kalau semua kita dapat sementara kita jadi hamba Tuhan, semua itu milik Tuhan, semua itu kepunyaan Tuhan. Kontribusikan, berikanlah apa yang Tuhan titip bagi kita untuk pekerjaan Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Dan akhirnya apa yang diperoleh oleh seorang Yusuf? Dia telah syarat memberikan pengabdian tuntas dan penuh. Sudah bekerja baik, sudah melayani dengan tulus dan jujur, sudah melakukan semuanya dengan kekuatan fisik, berujung masuk penjara. Masuk penjara, tidak lantas dia mendapatkan gaji besar, atau tidak kemudian mendapatkan promosi jabatan yang lebih bagus, atau kemudian dia tidak mendapatkan hadiah-hadiah besar sebagai penghargaan, reward dari apa yang dia sudah terima, tetapi justru dia dibelenggu, dimasukkan di penjara. Dia mulai banding kepada siapa? Siapa yang bisa tolong dia? Tidak ada yang bisa tolong dia. Dia jalani itu dengan rela. Tetapi yang terjadi kemudian adalah dia jadi bos di dalam penjara. Semua urusan penjara, semua urusan dari kepala sipir penjara diserah terimakan kepadanya. Haleluya. Dia makan makanan sipir. Dia memerintah seperti kepala penjara. Tuhan mulai angkat dia. Tuhan mulai angkat dia. Setia saja. Setialah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau dapat banyak, tidak dapat apa-apa, tetap melayani pekerjaanmu. Mau ada jabatan dan tidak ada jabatan, tetap melayani Tuhan. Haleluya. Kita diberi berkat oleh Tuhan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ini merupakan kepercayaan dan kehormatan yang luar biasa. Tetap melayani dengan setia. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Nomor 2,
Nomor 2, perempuan-perempuan melayani di depan kemah. Tadi Yusuf, sekarang perempuan-perempuan. Dalam Keluaran 38 ayat 8 ditulis di situ, dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Orang Israel diberikan sebuah tempat ibadah oleh Tuhan yang gambarnya diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Gambar itu adalah gambar kemah sembahyang atau yang kita kenal dengan nama tabernakel. Tabernakel ini dibuat oleh 2 orang ahli dan dibantu oleh yang lainnya, yaitu Bezalel dan Oholiab. Maka jadilah kemah sembahyang tempat acara ibadah orang Israel. Tempat ibadah orang Israel yang namanya kemah pertemuan adalah tempat ibadah yang paling sibuk karena jemaatnya 3 juta orang. Jemaatnya 3 juta orang. Dan pelayannya itu banyak sekali, ratusan ribu orang. Seluruh suku Lewi adalah pelayan-pelayan. Semua terlibat dalam pelayanan ini. Ada yang membongkar tenda, memasang tenda. Ada yang memikul tabut perjanjian, ada pula yang memikul yang lebih berat dari tabut perjanjian, yaitu mezbah korban bakaran. Ada pula yang memikul meja roti yang lebih kecil, tapi juga ada yang memikul kolam pembasuhan. Ada yang memikul barang-barang dari emas, ada yang memikul barang-barang dari perak dan tembaga. Ada yang memikul tenda-tenda yang terbuat dari kain, ada pula yang memikul tenda-tenda yang terbuat dari kulit lumba-lumba dan kulit hewan lainnya. Lengkap. Tapi semua bekerja secara teratur. Yang bernama Benahi mengerjakan yang ini, yang bernama Lewi melakukan yang ini. Jadi semua bekerja secara teratur dan semua itu diatur oleh tiang awan dan diatur oleh tiang api. Ada aturan yang mereka harus laksanakan. Dan di situ ada perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Perempuan-perempuan ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab melihat pekerjaan-pekerjaan laki-laki dan mendukung pekerjaan laki-laki. Ini adalah orang-orang Lewi perempuan yang bekerja menunjang pekerjaan Tuhan di dalam kemah pertemuan, supaya semua kegiatan berjalan lancar. Di gereja ini, di gereja kita banyak sekali perempuan-perempuan yang bertugas dengan baik dan benar, yang melakukannya dengan sukacita dan rela. Banyak pelayan-pelayan perempuan seperti ibu-ibu gembala, majelis-majelis gereja perempuan. Mereka adalah orang-orang penting yang membuat seluruh tata acara di dalam kemah sembahyang itu terlaksana dengan baik dan berhasil. Di jemaat-jemaat gereja Pantekosta di Indonesia, ibu-ibu gembala terkenal memiliki doa yang hebat, memperhatikan jemaat secara baik dan benar. Ibu-ibu gembala passionnya, tanggung jawabnya luar biasa. Selain menjaga anak, melayani suami, juga memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan ternyata memang di kemah pertemuan ada itu, di gereja Pantekosta itu luar biasa peran dari perempuan-perempuan untuk menumbuhkan gereja dan membuat anak-anak Tuhan hidup dalam kerohanian yang mantap. Ibu-ibu gembala, teruslah melayani dengan sungguh-sungguh. Upamu besar di sorga. Haleluya, haleluya. Yang akan terus melayani dengan sungguh-sungguh. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Katakan, saya mau melayani dengan sungguh. Haleluya.
arti melayani di ayat ini adalah menurut bahasa aslinya adalah sabah. Sabah itu berarti maju. Perempuan-perempuan ini banyak menjadi motivator. Banyak laki-laki mau mundur, tapi banyak perempuan-perempuan menunjukkan itikat dan niat untuk maju. Faktanya banyak bapak-bapak gembala pingin mundur dari pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi ibu gembala berkata, aku mau bertahan, aku mau maju. Laki-laki tidak akan pernah bisa kuat kalau tidak didukung oleh perempuan-perempuan yang luar biasa. Saya banyak kali mau menyerah. Jujur, saya banyak kali mau menyerah. Istri saya berkata, harus maju. Bikin malu kalau engkau mundur. Dan ternyata perempuan-perempuan yang membuat laki-laki itu bisa kuat melayani pekerjaan Tuhan. Terus maju melayani Tuhan. Haleluya. Karena imam-imam bekerja dengan baik, didukung oleh perempuan-perempuan Lewi yang baik, maka orang Israel dilindungi oleh Tuhan. Maka orang Israel ditebus dosanya oleh Tuhan, yang kerja di mezbah, korban, persembahan, bakar domba, persembahan untuk kambing, persembahan untuk sapi, lembu, semua dikerjakan laki-laki dan perempuan saling menunjang. Yang diselamatkan, yang diampuni, yang kemudian berkenan kepada Tuhan adalah jemaat Tuhan. Saya mesti bilang kepada jemaat Tuhan yang hadir di sini, tahukah engkau sebenarnya engkau mau sakit dan celaka, tapi doa Bapak dan Ibu Gembala yang membuat engkau luput dari bencana, sembuh dari sakit. Sebenarnya engkau akan mengalami kerugian yang besar, tetapi kemudian engkau mendapatkan keuntungan yang baik karena doa gembala dan doa ibu gembala. Mana jemaat ini? Haleluya. Saya ingin dengar amennya suara jemaat. Katakan amin. Ayo, semua hamba Tuhan angkat tangan. Yang jemaat angkat tangan. Wah, ada, saya kira tidak ada. Saya pikir saya berkhotbah di depan gembala-gembala, di ibu gembala. Padahal adalah jemaat Tuhan. Hormati Bapak dan Ibu Gembala. Hargai perjuangan mereka. Jangan lawan mereka. Mereka itu main api. Ketika mereka berdoa, mereka bakar ukupan di hadapan Tuhan. Saya serius. Gembala dan Ibu Gembala itu main api bersama Roh Kudus. Jangan dilawan, tapi dihormati. Semua jemaat katakan amin. Katakan amin sambil senyum. Katakan amin sambil menganggukkan kepala. 2, 3. Serius? Mau tunduk dan patuh pada kepemimpinan rohani? Amin. Amin. Khusus jemaat, semua tepuk tangan. Haleluya. Yang tidak tepuk tangan, dia tepuk tangan di dalam hati. Berikut kata atau arti daripada sabah itu adalah bertarung dan berperang. Ternyata pengertian melayani diikut sertakan dalam kalimat firman Tuhan. Sabah itu dengan perempuan terkait dengan bertarung dan berperang. Memang banyak kadang-kadang wanita lebih perkasa dari laki-laki untuk urusan pekerjaan. Pekerjaan pelayanan. Ngaku Jo. Betul toh? Betul. Betul. Mereka tak cuma jaga anak,
masak di dapur. Mereka bukan juga nyapu keliling gereja dan pastori, tapi mereka yang paling banyak berdoa dari laki-laki. Mereka yang bertarung. Nomor 3, Petrus, murid tertua Yesus, dan dia dipandang sebagai murid pemimpin atau pemimpin para murid. Dan kemungkinan besar dia yang pertama kali dihinggapi oleh api Roh Kudus pada waktu pada waktu kepenuhan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Buktinya dia yang pertama kali berkhotbah di Yerusalem setelah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa dia adalah pemimpin murid dan murid yang adalah pemimpin. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Baiklah ia melakukannya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Jadi pelayanan itu dilakukan, dikerjakan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan sebesar-besarnya untuk kemuliaan Allah. Tapi saya mau ambil kata di sana melayani. Kata melayani di sana ditulis dalam bahasa Yunani atau bahasa Greek adalah diakoneo. Kata diakoneo itu berarti menjadi pelayan. Siapa yang mau melayani itu harus menjadi pelayan, bukan bos. Seperti saya sekarang sedang melayani, saya sedang melayani. Melayani Tuhan dan melayani saudara. Berikut. Kata diakoneo itu juga berarti menjadi pembantu. Nah, kita sudah tahu apa yang menjadi tugas pembantu. Tugas pembantu itu menjalankan tugas yang sudah diatur. Apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Berikut. Tugas berikutnya adalah melayani. Dan itu sama dengan seorang pelayan yang menyiapkan makanan untuk tuannya. Mulai dari membersihkan rempah-rempah, membersihkan ikan, kemudian meramu dan meraciknya, dan kemudian memasaknya. Aneka masakan yang dia masak, setelah masak dia tidak bisa tinggalkan, tapi dia harus menghidangkannya di atas meja. Setelah dihidangkan di atas meja, ini pengertian daripada diakonia berhubungan dengan pelayan. Setelah dihidangkan di atas meja, dia harus memanggil tuannya untuk makan. Tuannya makan, dia jaga semua kebutuhan tuannya untuk makanan tambahan harus dia siapkan. Minuman yang dibutuhkan harus dia layankan. Selesai tuannya makan, tuannya berdiri, semuanya berserakan di atas meja, kotor dengan tulang-tulang dan sisa-sisa makanan. Sang pelayan harus membereskannya, memastikan meja makan itu bersih. Saya ingin membawa
tugas diakonia, diaken? Apa tugas presbiteros? Apa tugas kita sebagai gembala? Dan jemaat mesti tahu ini, bahwa tugas gembala itu sangat penting sekali. Karena tugas gembala adalah untuk urusan kerajaan sorga. Saya bilang dalam nama Yesus, tolong jangan sampai ada jemaat Tuhan yang melukai hati hamba Tuhan. Saya ini anak gembala senior. Ini Om Apollos Taluku tahu bapak saya itu gembala dan guru sekolah Alkitab senior. Ya. Selesai makan, dia atur semuanya. Bukan cuma begitu, dia pergi ke tempat air dan mencuci dan membilas semua perkakas yang dipakai makan oleh tuannya. Setelah cuci, dia harus bawa di tempat tertentu supaya aman. Belum istirahat, makan siang sudah ada. Belum istirahat, makan malam sudah ada. Belum sempat tidur, bangun pagi itu sudah ada. Terus menerus, tugas itu dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Itulah kita hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Kita baca firman, kita belajar firman, kita catat firman. Setelah kita catat, kita doakan supaya firman Tuhan ini menjadi berkat. Setelah itu kita doakan lagi jemaat, Tuhan berkati jemaat ini, berkati jemaat ini. Dia punya masalah, dia sakit. Jemaat masih ngomel, jemaat masih marah. Pergi lagi ke rumah jemaat untuk ngajak untuk ibadah. Tapi kita semua senang jadi hamba Tuhan. Ada lagunya kan? Oh betapa senang jadi hamba Tuhan. Terus senang jadi hamba Tuhan. Tapi katanya lebih senang jadi anak Tuhan. Karena hamba Tuhan yang memberi servis, jemaat Tuhan yang mendapat servis. Kemudian pengertian itu juga berarti melawat orang-orang miskin, melawat orang-orang sakit, kemudian meringankan kebutuhan orang lain. Jadi kalau ada yang berkelebihan, berikanlah sedikit kepada yang berkekurangan. Kalau engkau sudah berkelebihan, jangan merampok dari yang sedang kekurangan. Tapi itu tidak ada di sini dan tidak ada di GPDI. Haleluya. Jemaat Tuhan, haleluya. Rajin-rajinlah datang ke pastori. Bukan cari salah ibu gembala, bukan pula cari salah bapak gembala. Masuk ke dapur, lihat karung beras masih ada atau sudah tidak ada. Nah itu jemaat top. Lihatlah di lemari jenis ikan apa yang dimakan bapak dan ibu gembala, bukan untuk bercerita di sini. Itu bapak dan ibu gembala cuma makan rono, kasihan deh loh. Yang terakhir, malaikat-malaikat. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka, Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di baitnya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Ini tentang surga. Sekali-sekali kita lihat surga,
Kita mesti tahu apa yang ada di surga, karena itu tempat kita nanti. Haleluya. Jadi kita mesti lihat apa aktivitas di surga, apa yang dibuat di surga. Nah, di surga itu penghuninya, pemiliknya adalah Tuhan. Penghuninya ialah 4 sab yang hidup. Tugas mereka memuji Tuhan. Dan 24 ketua-ketua, tugas mereka menyembah Tuhan. Dan seluruh malaikat surga, tugas mereka memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan. Inilah kegiatan di surga. Kalau kita ke surga, kegiatan kita sama. Tinggal memuji Tuhan. Tidak ada lagi hitung kolektor. Di surga tidak ada lagi kasih persepuluhan. Nah, di surga tugasnya berkorban. Maaf, di bumi tugasnya berkorban. Yang suka berkorban katakan amin. Di bumi, di rumah ibadat, tugas kita memberi persepuluhan. Katakan amin. Kayaknya cuma gembala-gembala nih, Bu Gembala yang bilang amin. Saya suka semuanya, 2, 3. Amin. Amin. Tapi kalau tidak terlatih berkorban di bumi, tidak ada tempat di surga. Kenapa? Karena kita diselamatkan karena korban Yesus dari surga. Kalau Tuhan Yesus tidak berkorban turun ke dunia, mati di bumi sebagai korban, kita tidak selamat. Maka selama kita di bumi, kita harus berkorban. Kasih kenyang untuk amin. Haleluya. Kita harus berkorban. Tidak ada orang, tidak ada anak Tuhan yang rugi karena suka berkorban, suka memberi persepuluhan. Karena Tuhan yang bertanggung jawab memberkati dia dengan masa depan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Dan begini, selain itu tugas kita di bumi harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau waktu ibadah harus ibadah. Dan mari kita lihat apa kata Yunani tentang pujian di surga. Tentang melayani di surga, melayani di surga. Kata melayani itu dalam bahasa Yunani adalah latrio. Latrio. Kata latrio itu adalah berarti melayani. Di surga ternyata ada tugas pelayanan. Dan tugas pelayanan itu non-stop selama-lamanya. Berikut pengertian daripada latrio itu adalah penghormatan di dalam ibadah. Penghormatan di dalam ibadah. Ibadah itu penting bagi Tuhan. Maka kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya senang sekali melihat tadi ibadah. Pemimpin puji-pujiannya itu lompat-lompat. Senang sekali saya lihat. Dan saya lihat saudara-saudara semua bersemangat memuji Tuhan. Terasa hadirat Tuhan. Terasa jamahan Tuhan. Glory haleluya. Dan di surga lebih lagi siang malam para malaikat menyembah dan memuji Tuhan. Nanti kita ke surga siang malam kita menyembah dan memuji Dia. Glory haleluya. Glory haleluya. Saya mau tanya semua jemaat yang hadir, siapa yang pada saat ini mau berjanji akan tetap setia kepada Tuhan, angkat tangan.
Biar susah, biar menderita, biar ada banyak masalah, nggak masalah, Tuhan yang akan tolong kita. Haleluya. Sekarang saya tanya di sini semua jemaat, siapa dari antara jemaat Tuhan yang akan rajin melayani dan rajin berkorban? Dan angkat dua tangan ke atas. Katakan, Tuhan, saya akan rajin, setia, berkorban untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya. Semua menyembah Tuhan, katakan haleluya. Glory haleluya. Semua gembala-gembala semua menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikut, latrio itu juga berarti menyembah, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan itu. Teruslah menyembah dan menghormati Tuhan. Glory bagi Yesus Tuhan. Glory bagi Yesus Tuhan. Saudara boleh mengangkat tangan saudara atau menaruh tangan saudara di dada. Saya minta semua menghormati Tuhan. Semua yang hadir, tidak ada yang terkecuali. Buka mulutmu untuk menghormati Tuhan. Buka mulutmu untuk menyembah Tuhan. Kasih yang terbaik bagi Tuhan. Angkatlah suaramu, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, tinggikan Dia, pujilah Dia, sembahlah Dia, bersyukurlah padanya, senangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Rasakan jamahan, urapan, kunjungan, lawatan dari Roh Kudus. Ada kemuliaan Tuhan, ada hati Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, hormati Roh Kudus, hormati Roh Kudus.